Pemirsa Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga kedua putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia besok malam di Stadion GBK Jakarta. Bagi Indonesia menghadapi Australia bukanlah lawan yang mudah. Dan untuk mengulas peluang Timnas Indonesia saat menjamu Australia bergabung pada malam ini bersama kami semangat daring dengan Bung Binder Singh, pengamat sepak bola. Selamat malam Bung. Apa kabar Anda? Selamat malam Mas. Sehat selalu. Baik. Baik, dengan ada modal kita akan bertanding, Timnas Garuda bertanding di kandang sendiri dan juga pasca seri di laga pertama Grup C melawan Timnas Arab Saudi, apakah ini akan menjadi modal yang cukup untuk percaya diri melawan Australia, Bung Binder? Ya seharusnya para pemain kita percaya diri ya Hmm. setelah berhasil mendapatkan 1 poin dari kandang Arab Saudi. Hmm. Memang kalau dari segi kekuatan Australia satu level lah berada di atas Arab Saudi ya. Hmm. Tapi kan timnas kita kan akan bermain di tanah air ya. Dan kita tahu pada saat bermain di tanah air ya timnas kita punya banyak keuntungan. Dukungan dari puluhan ribu supporter yang hadir di dalam stadion. Dan juga tentunya semangatnya akan berbeda. Karena pada saat bermain di kandang sendiri biasanya itu para pemain akan bermain dengan level kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi ya. Karena kan bermain di kandang kita sendiri ya. Jadi seharusnya sih para pemain kita untuk pertandingan besok malam tidak merasa khawatir ataupun takut akan berhadapan dengan tim yang lebih kuat daripada Arab Saudi. Karena bermain di kandang sendiri, mereka bermain baik di pertandingan lawan Arab Saudi juga kan. Ya, selain percaya diri dengan tadi ya modalnya adalah bertanding di kandang sendiri, apalagi gaya permainan yang mungkin bisa diterapkan nanti di esok hari, Bung Binder? Yang menarik, gaya permainan dari timnas Indonesia ini selalu berubah. Tergantung dari lawan yang dihadapin. Inilah kehebatan dari Sintayong. Artinya pelatih kita ini tidak pernah memakai strategi yang sama di setiap pertandingan. Dia akan lihat dulu lawannya ini siapa. Contoh ya, seperti lawan Arab Saudi kan. Saya sendiri tidak menyangka bahwa dia akan memakai formasi 3-5-2. Meskipun formasi ini bisa berubah menjadi 5-4-1 pada saat bertahan. Karena kan selama ini selalu dia pakai formasi 3-4-3. Mau main home, mau main away, 3-4-3, pasti 3 penyerang yang dipasang di depan, akan ada 1 penyerang murni. Tapi ternyata lawan Arab Saudi formasinya berubah, gaya permainan yang saya kira mungkin akan bermain lebih safe, lebih defensif, karena pertandingan pertama main away, lawan tim yang levelnya berada di atas kita, tapi ternyata dari menit-menit awal timnas kita sudah berani bermain menyerang. Jadi kalau dari style of play, ya saya pikir kita tidak bisa menganalisa secara pasti, tapi kalau feeling saya kemungkinan Sintayong akan memakai formasi 3-4-3 kembali. Karena seharusnya bermain di kandang kita, ya tentu dia juga akan coba untuk mengincar kemenangan. Bukan lagi mencari hasil imbang. Kalau main away ya lebih realistis mencari hasil imbang. Tapi feeling saya kemungkinan formasi 3-4-3, gaya permainan belum tentu menyerang juga. Belum tentu menyerang juga karena ini adalah pertandingan kedua setelah 3 hari break ya. Setelah sekitar 3 hari break ya. Nah jadi saya nggak yakin bahwa dari awal akan bermain menyerang. Karena lawannya juga adalah lawan yang kuat. Karena Australia juga dikenal dengan gaya permainan yang ofensif ya, Bung Binder? Ya, kalau Australia ini kan sebetulnya tim yang bermain menyerang tapi tidak mengandalkan kecepatan. Jadi Australia ini adalah tim yang mengandalkan ball possession. Mereka memang tidak pernah bertahan mau main home atau away, tapi mereka jarang sekali bermain dengan tempo tinggi. Jadi mereka akan bermain dengan slow possession, mereka akan menguasai bola lebih lama, memancing para pemain tim lawan itu keluar dari posisi, main umpan-umpan silang, main direct pass, umpan terobosan. Ofensif sih ofensif, tapi mereka jarang sekali bermain dengan tempo tinggi. Nah maka itu saya feeling nih pertandingan besok malam akan berjalan ketat, karena belum tentu juga para pemain kita akan langsung bermain menyerang, karena lawannya ini kan adalah lawan yang lebih kuat daripada Arab Saudi ya. Kalau Arab Saudi itu kan dalam penyerangan masih kita lihat para pemain mereka mengandalkan skill individu dan kecepatan, tapi Australia pada saat menyerang mengandalkan pure teknik. Mereka nggak mengandalkan
kekuatan otot dalam menyerang ya. Kalau bertahan kan memang harus agresif, tapi dalam menyerang mereka mengandalkan passing, possession, dan juga positioning. Jadi feeling saya nih pertandingan besok malam akan berjalan sangat amat ketat. Sengit begitu ya perjalanan besok untuk Sangat sengit. sangat Ya, sengit sangat ya. sengit dan mungkin kalau ada salah satu tim yang menang mungkin dengan single goal. Dengan 1 gol ini. Prediksi skor Anda berapa? Kalau Anda katakan sengit tadi. Kalau saya sih, kalau secara persentase, kalau saya merasa ini peluangnya 50-50. Artinya baik timnas kita dan timnas Australia punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan atau pertandingan ini berakhir imbang. Tapi saya melihat vibes-nya dari timnas kita kali ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang saya ikutin perkembangan di sosial media, sepertinya para pemain kita tampak rileks dan percaya diri. Padahal ini pertandingan kedua lawan tim yang lebih kuat daripada Saudi. Seandainya ini pertandingan kedua kita lawan Bahrain atau China, ya itu kan hal yang beda. Tapi dengan saya melihat vibes atau kita melihat body language dari para pemain kita ya, bahasa tubuh dari para pemain kita itu rileks, mereka tampak percaya diri, mereka latihan juga, mereka tampak menikmati sesi latihan. Ya seharusnya timnas kita bisa menang di pertandingan besok malam. Tapi kalaupun menang tipis ini skor. Baik, tapi masih ada asa tim Garuda meraih poin sempurna begitu ya, Bung Binder. Kalau dengan materi pemain yang kita punya sekarang, wajar kita merasa optimis. Dengan materi pemain yang kita punya sekarang. Dan nggak bisa kita bandingkan dengan kekalahan di Piala Asia. Karena di kekalahan di Piala Asia lalu itu kan banyak pemain baru yang sekarang bermain di timnas kita tidak bermain di Piala Asia tersebut. Tapi kalau dilihat dari lini depan, Indonesia dipercaya masih jadi titik lemah dari timnas Garuda ini. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Sebetulnya jika ada tim yang penyerangnya itu tidak begitu baik ya dalam melakukan finishing, seharusnya pemain dari lini kedua itu yang harus berperan. Berperan itu bukan berarti mereka harus mencetak gol, enggak. Artinya bisa juga kan mereka ikut bergerak, ikut melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi menjadi pemain tambahan dalam menyerang secara pergerakan. Jadi bukan saja memberikan passing. Yang saya harapkan di pertandingan besok malam, Tom Hee atau Ivar Jenner, jika Ivar Jenner dimainkan besok malam, harus juga melakukan pergerakan itu sampai dekat kotak penalti Australia. Karena mereka sebetulnya punya kemampuan itu. Kalau bisa syuting-syuting aja dari luar kotak penalti. Karena kan mereka pemain-pemain yang punya kemampuan syuting yang bagus kan, yang keras. Kalau melihat dari pertandingan melawan Arab Saudi kemarin kan di babak kedua ini menjadi kesulitan, titik lemah dari Indonesia, sempat ada permainan pengganti gitu ya, pengganti permainan pemain. Apakah ini akan dipertajam untuk kedalaman timnas sendiri, tim Garuda, Bung Binder? Ada begitu banyak pergantian pemain karena di babak kedua di pertandingan lawan Arab Saudi, para pemain kita yang bermain dari awal itu sudah tampak kelelahan. Kan dari menit-menit awal sudah main dengan tempo tinggi. Dan sekarang ini kan pemain-pemain di timnas kita kan mayoritas bermain di Eropa. Mereka kan tidak terbiasa bermain di Asia dengan cuaca panas. Maka itu seperti yang tadi saya katakan, kemungkinan nih besok malam saya nggak yakin akan langsung main dengan tempo tinggi. Karena mau mainnya di malam hari pun kan cuaca di Jakarta ini sekarang kan lagi panas. Kalau main dengan tempo tinggi, memang para pemain Australia pun akan mengalami kesulitan dengan cuaca panas. Tapi mereka kan tidak bermain dengan tempo tinggi. Bukan style of play mereka bermain dengan tempo tinggi. Mereka akan bermain lamban. Nah sebaliknya para pemain kita harus bisa mengatur tempo. Boleh kalau mau main dengan tempo tinggi, tapi harus atur. Kalau main tempo tinggi terus yang saya khawatir, babak kedua nanti kelelahan, nanti ada pergantian pemain, nanti permainan kita nggak seperti biasanya, karena sebetulnya timnas kita belum punya yang namanya kedalaman skuad. Jadi pada saat ada pemain pengganti yang dimainkan dari bangku cadangan, biasanya permainannya akan berubah. Bukan berubah ke arah positif, kadang-kadang berubah ke arah yang tidak membuat permainan kita stabil gitu. Apalagi lawannya kan adalah lawan yang kuat. Jadi memang kelemahan atau kekurangan dari timnas kita belum punya kedalaman skuad.
Baik, kita doakan yang terbaik untuk timnas Garuda melawan Ya, Australia pasti, pada pukul 7 malam besok hari pasti. di GBK. Terima kasih untuk Siap. analisa Anda, mengulas lebih dalam pada Sama-sama. hari ini, Bung Binder Singh, pengamat sepak bola bersama kami di Prime News. Selamat malam.